Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Journey Comment. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali kepada konten cerita teman, dimana cerita kali ini adalah cerita tentang pengalaman bekerja setelah lulus kuliah. Cerita ini berlatar di suatu kota di daerah Jawa, di mana saya berkuliah di salah satu kampus di kota tersebut. Nah, saat kuliah ini saya mendapatkan beasiswa penuh dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sehingga tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan ataupun kuliah gratis. Seperti layaknya beasiswa pada umumnya, pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan beasiswa dari suatu perusahaan atau instansi tertentu. Di mana dalam hal ini, setelah saya lulus kuliah, maka saya harus mengikuti pekerjaan yang diarahkan oleh perusahaan perkebunan yang telah memberikan saya beasiswa. Jadi kontrak kerja setelah saya lulus kuliah itu selama 5 tahun. Nah, di mana kontrak kerjanya adalah kita bersedia untuk ditempatkan dimanapun, di kota atau provinsi manapun yang ditunjuk oleh perusahaan untuk membantu mengembangkan perkebunan di daerah tersebut. Singkat cerita, proses kelulusan sudah dilakukan dan saya lulus dengan peringkat sangat memuaskan. Setelah wisuda itu, kita dikumpulkan lagi oleh pihak perusahaan untuk sama-sama diberikan pengumuman penempatan kita harus bekerja di mana. Nah, kita dikumpulkan di suatu gedung untuk mendapatkan pengumuman di mana kita akan ditempatkan. Satu persatu mahasiswa yang sudah lulus dari program beasiswa ini disebutkan kota-kota penempatan di mana mereka harus bekerja, dan tibalah penempatan kerja saya. Setelah diumumkan, ternyata saya ditempatkan kerja di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Karena di situ bisa dibilang jarang penempatan kakak kelas sebelumnya gitu kan, kakak tingkat sebelumnya jarang yang ditempatkan di sana, atau bahkan dalam beberapa tahun terakhir itu belum sama sekali ada orang yang ditempatkan di situ. Maka otomatis tidak ada gambaran situasi yang ada di lokasi tersebut. Nah, setelah kita mencari info, ternyata daerah Morowali ini yang tadi saya sampaikan berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di mana itu kota kabupatennya adalah Kota Poso. Nah, setelah mendengar Poso, mulailah muncul pemikiran-pemikiran, oh ini Poso dulu pernah ada kejadian ini dan ini, sehingga mulailah muncul pemikiran-pemikiran ataupun sangka-prasangka yang aneh-aneh. Tapi kita sebagai orang yang ditempatkan berusaha untuk tegar, dan juga supaya orang tua juga tidak mencemaskan. Jadi kita sampaikan, oh aman, di sana sudah aman, itu kan kejadiannya dulu sudah lama, jadi ya kita sekarang sudah aman kondisinya di sana. Sok-sokan seperti itu, padahal ya kita tidak tahu juga kondisinya seperti apa. Seiring berjalannya waktu, akhirnya semua mahasiswa yang sudah lulus tadi, yang sudah ditempatkan di lokasinya masing-masing, berangkatlah ke lokasi penempatan masing-masing. Nah, di Kabupaten Poso di daerah Morowali, Sulawesi Tengah ini ada 5 mahasiswa ataupun lulusan mahasiswa yang ditempatkan di sana, sehingga kita tidak sendirian.
ada 5 orang yang sama-sama ke daerah situ, tapi untuk penempatannya kita belum tahu apakah sama-sama ataukah berbeda di daerah situ, cuman berdekatan saja. Jadi kita berlima siap-siap, sudah ditentukan tiketnya, sudah ditentukan waktunya kapan harus berangkat ke sana. Akhirnya kita sama-sama berangkat, terbang dari bandara Jakarta pada saat itu menuju ke bandara Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi bandara di Sulawesi Tengah ini tidak ada yang langsung dari Jakarta. Jadi dia harus transit dulu dari bandara Jakarta menuju ke bandara Sultan Hasanuddin Jakarta Makassar. Nah, dari bandara Sultan Hasanuddin lalu kita transit langsung menuju ke bandara di Poso. Nama bandaranya saya lupa bandaranya apa. Nah, pertama kali kesan yang pertama dilihat pada saat dari bandara Jakarta ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu masih biasa saja gitu. Normal lah gitu, penerbangan pesawat biasa. Nah, dari pesawat Makassar ke bandara Poso, nah ini pesawatnya menggunakan pesawat yang kecil, yang pakai baling-baling tuh. Dia pakai baling-baling, pesawatnya kecil, isi dalam pesawatnya itu sekitar 20-an orang cuman, kalau tidak salah ya ini. 20-an orang. Nah, terus kita terbang dari Makassar menuju ke kota Poso ini. Nah, pertamanya masih aman tuh, masih ya normal lah. Penerbangan dari Makassar menuju Poso. Nah, pas sudah mendekati mendarat ke kota Poso, kita bisa melihat dari atas tuh kayaknya di kota Poso itu masih dominan hutan. Jadi ya kotanya tuh masih sedikit itu ininya, bangunannya tuh masih dikit. Jadi kita lihat, oh ini kok hutan semua gitu dari atas pesawat tuh. Ini di mana kita nanti penempatannya? Karena kita belum tahu nih Morowali itu dari Poso masih berapa lama gitu. Karena kita bukan di Posonya penempatan kerjanya, tapi di Morowali. Nah, jadi itu pada saat sudah turun nih, kita turun di mana? Perasaan ini hutan semua nih, di mana bandaranya? Tidak lama ternyata pesawat ini kok kayak mau turun. Ih, ada bangunan kecil gitu kalau dari atas pesawat ya. Satu-satunya di situ gedung, di sekelilingnya itu masih ya hutan. Jadi kita menuju mendarat di situ, yaitulah ternyata bandara Posonya. Saya lupa sih apa nama bandaranya itu. Jadi kita mendarat di sana, akhirnya bisa landing dan sampai di bandara Poso. Nah, uniknya ternyata di bandara Poso ini memang kecil banget bandaranya tuh, kayak ya kalau pada saat itu ya itu sekitar tahun 2013, nggak tahu mungkin sekarang sudah bagus bandaranya. Dulu itu bandaranya kecil banget, ya kayak Indomaret gitulah model besarnya. Indomaret yang besar ya, yang Indomaret besar gitu, bukan Indomaret yang kecil. Ukurannya tuh pokoknya bandaranya kecil menurut kita yang sudah pernah menginjakkan bandara di mana gitu kan. Bandara Poso ini kecil. Terus yang pengalaman baru juga di situ, untuk tempat trolinya itu bukannya yang pakai mesin berjalan itu, tapi ya kayak troli di supermarket, didorong-dorong gitu. Jadi troli kita itu dimasukkan, nanti ya didorong-dorong aja ke dalam sampai nanti kita ambil di dalam gitu. Nah, jadi sampai di bandara itu kita lihat, oh bandaranya seperti ini nih, masih ya bandara biasa lah gitu kan, belum mewah-mewah banget dan juga kecil. Nanti Morowali ini di mana sudah dipikirkan gitu kan.
Jadi sampai sudah selesai pengambilan barang, kita langsung menuju ke Morowali nih rencananya, tapi singgah makan dulu di situ sebentar. Nah, dari Kota Poso itu ternyata ke Morowali setelah kita tanya-tanya info, itu perjalanannya sekitar 3 jam. 3 jam dari Kota Poso ke Kabupaten Morowali. Itu perjalanan pakai mobil lah gitu kan. Jalanannya di Poso menuju ke Morowali itu ya pada saat itu sudah aspal, memang sudah aspal semua, tapi sempit. Sebagian jalan tuh sempit dan naik turun gunung gitu, dan kanan kirinya sebagian jurang gitu. Jadi ya memang bagi orang yang belum pernah ke lokasi itu kan belum terbiasa ya, kita takut-takut juga gitu kan, karena jalannya sempit tapi kanan kirinya itu berjurang. Tapi alhamdulillah kita sampai di Kabupaten Morowali. Nah, di situ ternyata kebun yang akan kita kembangkan itu di Kabupaten Morowali adalah kebun baru. Berbeda sama mungkin kebun-kebun yang sudah pernah diperlihatkan dulu waktu kuliah gitu kan, kebunnya sudah jadi, kebunnya sudah besar tanamannya. Nah, ini kebunnya masih kosong, belum lahannya itu belum siap, masih harus kita siapkan dulu. Nah, jadi di sini kita ternyata tidak tinggal di daerah kebunnya, karena kebunnya tadi kan belum jadi tuh, sehingga belum ada mes ataupun rumah di kebunnya. Jadi kita tinggal di kampung yang paling dekat dengan kebun itu. Kurang lebih seingat saya itu jaraknya 12 km kampung itu menuju ke kebun yang saya kelola nanti. Nah, jadi kita sampai di kebun itu, kita sampai di desa yang paling dekat dengan kebun itu. Kita diperkenalkan, oh nanti kantornya di sini, kantor cabangnya lah gitu kan, kantor cabangnya di sini. Nanti kita ke kebun 12 km lagi baru sampai di posisi kebunnya. Nah, akhirnya kita sudah orientasi sebentar di situ, kemudian kita diajak ke kebun teman kita tadi. Nah, ke teman kita kan ada berlima tadi ya. Jadi ternyata di kebun yang baru dikembangkan ini, yang baru mau dibuka ini, ada 3 orang yang ditempatkan di situ, 2 orangnya lagi ditempatkan di kebun yang lain di sebelahnya. Nah, kita diajak ke kebun yang teman kita yang 2 orang ini. Nah, ternyata setelah sampai ke lokasi kebunnya teman kita yang 2 ini, kebunnya sudah jadi nih, yang punya teman kita yang 2 ini sudah besar tanamannya, terus sudah banyak perumahannya, bangunan-bangunan rumah sudah banyak. Jadi mereka sudah punya tempat tinggal di kebun. Nah, beda dengan kita masih baru mau buka nih kebunnya. Akhirnya kita semalam tidur di situ di kebunnya teman ini, sampai besoknya kita mau ketemu sama manajer kebun saya gitu. Jadi nginap dulu nih di kebun teman kita yang 2 orang penempatan itu. Nah, jadi setelah istirahat di situ kita lihat-lihat lingkungan lah sekitar. Nah, terus tiba saatnya besoknya akhirnya menghadap ke manajer kebun saya. Nah, itu menghadapnya masih berlima. Jadi ya sekalian silaturahmi gitu kan kepada manajer yang nanti akan memimpin mengelola kebun yang tadi di kebun saya itu. Nah, kita menghadap ke manajer itu yang tinggalnya ternyata masih di kebun teman saya ini yang 2 orang. Jadi dia manajer kebun saya nih, tapi tinggalnya di rumah atau perumahan di kebunnya yang sudah jadi ini. Jadi dia pulang pergi gitu. Nah, jaraknya ya kurang lebih kalau dari kebun teman saya ke kebun saya itu, kalau dari segi perjalanan sejam lah gitu. Saya lupa jaraknya berapa kilo, tapi kalau dari segi waktu tuh sekitar sejam. Nah, jadi kita berkunjunglah ke rumah beliau, menghadap gitu kan.
Ternyata orangnya baik banget, orangnya welcome banget. Terus kita merasanya tuh ngemong, bapak ini nih ngemong gitu, manajer ini ngemong, mengajari, memberikan gambaran-gambaran kita akan apa nantinya. Akhirnya setelah menghadap itu disampaikan, oh besok kita sama-sama ke kebun saya gitu, sama-sama ngecek kebun, nanti akan diorientasikan lokasinya dan apa saja kegiatannya. Nah ini setelah menghadap ke bapak manajer selesai, kita balik lagi ke rumah yang tadi malam kita nginap, kita tidur situ. Kita balik sama-sama teman yang di situ juga, kita coba jalan-jalan di sekitaran kebunnya teman kita yang 2 orang ini. Nah, kita jalan-jalan, ya seharian tuh ngeliat aja sih ya kebun, sekeliling tuh memang kebun semua. Nah yang menjadi tantangan biasa di kebun-kebun ini adalah signal, sehingga ya nggak semua orang mau gitu kan ditempatkan di kebun, karena kebun itu ya seperti itu. Tantangannya adalah signal, dimana kita bisa saja putus cinta ataupun putus hubungan karena signal susah gitu. Oke, demikian dulu teman-teman ceritanya untuk bab 1 ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan ataupun pengalaman kerja di situ. Besoknya itu kita diajak oleh manajer tadi. Untuk sementara ceritanya sampai sini dulu. Semoga teman-teman senang dengarnya dan mau dengar lagi lanjutannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini ataupun mendengarkan video ini. Semoga teman-teman terhibur ataupun dapatkan informasi ataupun referensi untuk teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.